Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auli Ahmad Nabil, NPM 1817051074 dari kelas A. Di sini saya akan mengerjakan ini ujian akhir praktikum mata kuliah Machine Learning. Oke, di sini kita sudah membuka form untuk melihat soalnya. Ini kita isi dulu email. Nah, setelah itu di sini kita dapat melihat soal yang pertama mengenai time series. Nah, di sini kita dapat melihat di sini ada data optical radar. Nah, dari data tersebut lakukanlah presentasi atau menganalisis data menggunakan R. Pertama itu kita diperintahkan untuk menjelaskan dan menganalisis data, apa isi dari data tersebut. Kemudian ini ada clustering secara partisional dan hierarkikal. Analisisnya menggunakan analisis matrix distance dan juga datanya dengan menggunakan time series. Kemudian ada partitional dengan K-means, kemudian lakukan elbow graphic analysis, kemudian graphic plot juga. Kemudian ada hierarchical, itu menggunakan tab tree dan juga graphic dendrogram. Nah, di sini yang ketiga itu kita diperintahkan untuk mengklasifikasikan dan memprediksi menggunakan decision tree. Itu kita memisahkan data. Untuk data training itu sebesar 75% dan juga untuk data tesnya itu sebesar 25%. Kemudian jelaskan model decision tree-nya yang dihasilkan. Kemudian jelaskan tabel hasil prediksi trainingnya dan juga analisis akurasi training. Kemudian jelaskan tabel hasil prediksi dari testing dan juga analisis akurasi dari data testingnya. Nah, kemudian di sini kita lihat dulu ya untuk datanya. Datasetnya ini bisa kita lihat ini crop mapping using fuse optical radar dataset. Ini jika kita lihat di sini dataset karakteristiknya yaitu multivariate dan juga time series. Kemudian untuk atribut karakteristiknya real, kemudian associated task-nya, klasifikasi, number of instance-nya itu ada 300.000, 325.834. Kemudian atributnya itu sebanyak 175, missing value-nya belum diketahui, areanya juga belum diketahui atau tidak dihitung ya. Data donated-nya itu ini tahun 2020, bulan 6, tanggal 16. Kemudian ini ada di webnya itu sebanyak 11.000. Ini source-nya ini dari Dr. Iman Khosravi. Nah, dataset ini dia menginformasikan mengenai mengenai agricultural region atau wilayah agrikultural dekat dengan Winnipeg, Manitoba di Kanada. Ini gambarnya ini dikumpulkan oleh Rapid Eye Satellite Optical dan juga Unmanned Aerial Vehicle Synthetic Aperture Radar. Di sini ada 2x49 radar feature dan juga ada 2x38 optical feature untuk dua waktu ya, ada yang tanggal 5 dan juga tanggal 14 Juli 2012. Di sini ada 7 crop atau 7 potongan atau ada 7 tipe kelas ya yang sudah ada pada data ini. Yang pertama itu ada corn, kedua peas, canola, soybeans, oats, wheat dan juga broadleaf. Kemudian ini atributnya ini informasinya mengenai atribut ini ada 175 atribut ya tadi ya.
Nah, ini atribut yang pertama itu dia ini berisikan kelas-kelasnya. Kemudian dia pada atribut kedua, ini bukan kedua ya, maksudnya ada yang kedua itu atribut dari F1 sampai F49 itu mengenai polarimetric feature pada tanggal 5 Juli 2012. Kemudian ini pada F10 sampai 98 itu polarimetric feature pada 14 Juli 2012. Ini F99 sampai 136 itu optical feature 5 Juli 2012. Dan F37 itu sampai 174 mengenai optical feature juga pada 14 Juli 2012. Jadi ada dua ini ya, ada dua kategori, ada polarimetric sama optical, dan ada dua waktu yaitu pada 5 Juli dan juga 14 Juli 2012. Ini untuk detailnya, ada banyak sekali. Pada F1 itu ini detailnya sampai 174. Oke. Baiklah, di sini kita sudah mengetahui dulu isi dari datanya itu. Sekarang kita akan menganalisis matriks distance menggunakan time series. Kita akan melakukan clusteringnya secara partitional dan hierarchical. Nah, tadi kita di sini harus mendownload dulu datanya, ada di sini ya, data folder. Kemudian ada di data zip ini. Nah, kalian download, kemudian kalian ekstrak. Setelah diekstrak, kalian masukkan ke folder R-nya. Nah, dijadikan satu dengan file yang kalian coding di sini. Ini pertama kita import dulu datasetnya. Ini tadi datasetnya itu ada sekitar 150 MB kalau nggak salah. Jadi tadi kan datanya ada 100, atributnya adalah 175 dan datanya tadi ada 300 ribuan ya, yaitu jadinya ini mungkin ketika mengimport datanya ini mungkin membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Lumayan lah. Kalau laptopnya bagus ya cepat. Kebetulan saya menggunakan laptop teman saya ini. Bagus laptopnya. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah ya. Tuh ada 175 variabel atau atribut dan juga ada 320.000 objek. Oke, sekarang kita bisa melihat datanya ini menggunakan perintah view. Nah, jadi ini ya. Ini isi dari datasetnya itu. Kemudian kita akan melihatnya secara plot, tapi kita akan mengambil semua baris, tapi kolom itu hanya kolom ke 84 saja dengan tipenya R. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian ini tadi dari plot ini kita dapat melihat bahwa pada kelas pertama itu dia datanya dari 1 sampai dengan data ke 30.993. Kemudian ini data kedua 31964 sampai 42761. Ini ketiga segini sampai segini, 4 juga nih sampai segini ya. Dan sampai kelas ke-6 dia dari 239.742 sampai 324.692. Nah, kemudian kita ambil sampelnya dari masing-masing kelas itu. Di sini kelas pertama kita ambil sampel ke 100, kemudian kita ambil sampel ke 40.000, kemudian kelas ketiga ini 42.400,
sampel ketiga ini, sampel keempat ini, 5 ini, ke-6 ini. Ini kita jalankan. Nah, sini udah masuk ya. Ada 6 data. Kemudian ini sampel tadi, ya sampel itu kita masukkan ke variabel sampel, kita ambil nilai dari my data tadi dengan indeks dari sampel tadi yang sudah kita buat. Kemudian jika kita ingin melihatnya, kita bisa menggunakan plot. Ini kita menggunakan ini ya, time series plot. Kemudian kita ubah kolomnya itu berwarna hijau dan tipenya itu B. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan melanjutkan, kita set sheet-nya itu sebanyak 11. Kemudian end sampel-nya atau sampel yang akan kita ambil nanti sebanyak 20. Nah, di sini kita akan masukkan sampelnya itu ke dalam sebuah list dengan data sampelnya itu antara 1 sampai 200, kemudian kita ambil sebanyak 20 sampel. Ini kita jalankan. Coba kita lihat dulu data sampelnya, list sampelnya. Nah, seperti ini. Ini ada 20 sampel, di mana masing-masing sampel ini tidak di antara 1 sampai 200. Nah, kemudian dari list sampel tadi, itu kita tambahkan dengan sampling data tadi, kemudian kita masukkan ke dalam suatu array, baru kita masukkan ke variabel index sample. Dan kita masukkan my data, kita ambil nilai dari my data ya, tadi yang awal tadi, itu kita ambil dari indeksnya itu berdasarkan indeks sampelnya di barisnya itu. Kolomnya itu terserah nanti. Kolomnya itu semua kolomnya ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini untuk ini ya data sampelnya. Kemudian kita buat patternnya untuk masing-masing kelasnya. Tadi kan ada 6 kelas ya, 7 kelas. Nah, kita buat sebuah array dengan masing-masing kelasnya itu ada 20 ya, ada 20 sampel. Jadi nanti corn sebanyak 20, piece sebanyak 20, seperti itu. Kita masukkan ke dalam variabel pattern. Nah, di sini kita membutuhkan library yang bernama DTW itu untuk menghitung distance dari time series-nya itu. Jika kalian belum menginstalnya, kalian bisa install dulu. Komennya itu install package terus DTW ya, DTW. Kemudian kita panggil library-nya menggunakan seperti ini. Nah, ini biarkan saja merah, emang ada beberapa package yang belum diinstal, tapi nggak apa-apa, nggak mempengaruhi. Nah, di sini kita untuk distance datanya kita akan hitung itu berdasarkan data sampel tadi. Kemudian metodenya itu kita menggunakan DTW atau distance time words. Nah, seperti ini kita tunggu. Kemudian nanti kita akan tampilkan distance datanya ini dalam sebuah matrix. Ini masih menghitung distance-nya. Nah, ini sudah selesai. Coba kita tampilkan dalam sebuah matrix. Nah, ini nanti seperti ini jadinya. Kemudian kita coba plot ya, agar lebih jelas. Nah, ini seperti ini jadi persebaran datanya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan hierarchical clustering. Nah, tadi kan kita menggunakan time series tuh. Sekarang kita coba menggunakan hierarchical clustering. Ini kita pakai ini ya, fungsi hclass. Kemudian kita hitung berdasarkan distance data tadi. Ya, kita menggunakan metodenya average. Kemudian kita masukkan ke dalam sebuah variabel HC.
Oke, sudah, coba kita lihat dulu. Kita lihatnya ini ya, kita coba buat warna biru dengan labelnya pattern. Nah, seperti ini nanti hasilnya cluster hidogramnya. Kemudian kita akan membagi ke dalam ke dalam 4 bagian. Nah, seperti ini. Tadi akan dibagi sebanyak 4 bagian. Kemudian untuk nomor 2, bukan nomor 2, maaf, nomor 3, klasifikasi dan prediksi menggunakan decision tree. Nah, ini saya sudah membuat codingannya. Nah, di sini kita dapat ini melihat ya. Kita akan menjadikan data sampel tadi yang sudah kita buat di sebelumnya, data sampel. Ini. Nah, kita akan membuat sebuah data frame dari data sampel tersebut dengan semua baris tapi mengecualikan kolom pertama. Kita coba jalankan. Nah, udah. Nah, sekarang kita akan membuat indeksnya untuk data testing dan data trainingnya. Untuk data testing itu kita buat ini apa namanya? Apa sih? Perbandingannya. Itu untuk data training itu 75%, untuk data testing 25%. Kemudian kita masukkan ke variable index. Oke, sudah. Sekarang untuk data train itu kita ambil dari data label change tadi, tapi kita ambil indeksnya yang sama dengan 1 untuk barisnya. Nah, kemudian untuk data test kita ambil sama dari label change, tapi indeksnya itu sama dengan 2. Oke, sekarang kita akan membutuhkan library party untuk memanggil fungsi decision tree ya. Jika kalian belum install, ya silahkan install dulu. Nah, sekarang kita akan menghitung data sampel tadi. Kemudian datanya itu berdasarkan data train, kita akan menghitung decision tree-nya ya dari sini. Kita ini jalankan. Nah, coba kita lihat ini hasilnya dari decision tree-nya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, terlihat seperti ini. Udah 10 node. 11 maksudnya. Di sini tidak terlihat di bawah. Nah, sekarang kita akan buat prediksinya. Ini data untuk data train kita seperti ini ya. Dari decision tree-nya tadi kita buat prediknya dari data train. Kemudian kita coba tampilkan dalam sebuah table. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita coba cari min-nya atau rata-ratanya. Rata-ratanya itu ini 0,5145631. Kemudian untuk data testingnya itu ini kita menggunakan data test yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita coba tampilkan dalam sebuah table. Nah, ini untuk min-nya atau rata-ratanya. Jika kita bandingkan dengan min yang data train-nya, itu perbedaannya kecil. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk nomor soal yang pertama. Untuk tiga soal ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.